Halo Sobat Oplovers, kembali lagi dengan saya di channel Hiriji. Sangat disayangkan ya, bisa-bisanya sih karakter mulia ini pada meninggal. Ya pasti di antara kalian ada yang berpemikiran begitu seperti Mimin. Ya mungkin ini sudah kehendaknya Oda Sensei, jadi jangan ada yang dikecewakan ya sobat. Yos, penasaran siapa saja sih karakter itu? Yuk simak sama-sama di video ini. Visser Tiger, manusia anti diskriminasi. Dia memang manusia ikan, dia memang mantan budak, tapi bukan tipe orang yang jahat dan brutal. Karena manusia ikan sering dikait-kaitkan dengan berita negatif. Bos Tiger adalah penggerak kebebasan di dunia ini. Diskriminasi harus dihapuskan dari muka bumi. Itulah slogan alasan Pirates yang dipimpinnya. Selain anti diskriminasi, dia juga terkenal dengan kebaikan hatinya. Pasti terdengar aneh. Di balik tampang yang menyeramkannya, dia punya hati seperti malaikat. Dia tercatat sebagai orang yang pantang membunuh siapa saja. Karena baginya, membunuh adalah haram dan keji. Dan BTW dia tewas setelah dikhianati manusia dan pantang menerima transfusi darah dari manusia-manusia yang ia benci. Dr. Hiluluk, dokter gila yang berjiwa mulia. Masih ingat dengan Dr. Hiluluk? Orang gila yang sering mengganggu penduduk Drum Island dulu. Dia memang suka mencuri, namun itu dia lakukan saat melihat orang kaya yang kikir di negerinya. Dia menggunakannya untuk kebutuhan hidup berjuang, membuat obat-obat untuk orang miskin di sekitarnya. Walau dia tidak hebat, tetapi dia sangat mulia. Di saat rakyat menderita dia akan bersedih. Saat orang-orang miskin tidak mempunyai biaya untuk berobat dan harus memohon kepada raja mereka si Wapol yang tamak, dia berjuang agar orang-orang miskin itu sehat dengan bantuan tulus darinya. Namun tidak ada yang mau menjadi pasiennya karena dia bukanlah dokter yang hebat. Sebelum akhir hayatnya, dia menjadikan Chopper anak angkatnya dan mati dengan mulia setelah tersenyum melihat negaranya yang sehat-sehat saja. Walau saat itu dia ditipu dan akan dipenggal oleh Wapol. Ratu Otohime, ratu terbaik di pulau manusia ikan. Sama seperti Visser Tiger, dia juga manusia ikan, tapi dia agak berbeda. Sang ratu yang bersosok jelita ini lebih menekankan keadilan dan kebebasan dengan cara yang lebih damai. Jika Tiger keras dalam berjuang membuat kebebasan itu ada dan menentang pemerintah, sang ratu justru mendekati pemerintah dan kaum naga langit atau Tenryubito. Dia ingin kebebasan dan diskriminasi terhapuskan secara sah dan legal. Dia mewujudkannya dengan membuat kesepakatan bersama pemerintah agar bisa mengabulkan keinginan manusia ikan bisa bebas dan dapat hidup di dekat permukaan laut dan mempunyai hak yang sama dengan manusia normal. BTW dia tewas ditembak oleh Hody yang membenci gerakannya. Norlan. Dikatakan di cerita turun-temurun, ada orang yang terkenal suka berbohong dan sifat buruknya ini membuat dia dihukum mati oleh negaranya dan membuat namanya menjadi pembohong terbesar di dunia ini. Namanya adalah Mombran Norlan, tapi itu bukanlah kebohongan karena gunung emas yang dikatakan Norlan telah berada di Pulau Langit disebabkan oleh Knockout Stream. Setelah mereka mengetahui kalau itu kebohongan, Norlan segera dieksekusi mati. Namun, di balik semua itu, Norlan adalah orang yang menyayangi teman-temannya dan terbukti kalau Norlan adalah orang yang jujur dan berhati mulia. Edward Newgate, Bapak Lautan One Piece. Dia lebih dikenal dengan nama Shirohige. Dia tewas setelah mengorbankan nyawanya demi anak-anak angkat yang dia sayangi. Shirohige memang kuat dan dijuluki manusia terkuat di dunia. Tapi jauh dari semua itu,
Kekuatan besar yang dia miliki masih kalah dengan rasa cinta yang dia miliki. Rasa cinta dan sayang Shirohige terhadap anak-anak angkatnya sangatlah besar. Dia membawa orang-orang yang dibenci dunia ke atas kapalnya dan memanggilnya dengan sebutan anaknya, termasuk Ace. Ace dibenci banyak orang karena terlahir dari darah Raja Bajak Laut Goldie Roger. Namun Shirohige tetap menyayanginya. Memang dia sudah tewas saat perang Marineford, tapi dia dijuluki Bapak Lautan oleh para Oplopers karena sosoknya sebagai ayah sangat kental. Goldie Roger, sosok ayah yang bijaksana dan berhati mulia. Roger memang tidak pernah tahu rasanya menjadi seorang ayah, tapi dia telah bangga menjadi calon ayah di dunia saat itu, walau dia juga tidak pernah melihat Ace besar dan tumbuh dewasa. Saat akan mati di tiang eksekusi, sebelumnya dia telah meminta Gap untuk menjaga istri dan calon anaknya agar tidak disentuh tentara pemerintah. Roger memang mulia. Selain menjadi ayah yang bijaksana, dia juga disayang semua anak buahnya. Dialah kapten terbaik di One Piece pada zaman tua yang telah berlalu. Fort Guards DS, seorang kakak yang mati demi adik tersayang. Awalnya, Ace bukanlah orang yang mulia, tetapi setelah bertemu dengan Luffy, dia menemukan rasa cinta di dalam hatinya. Dia bertemu seorang adik yang harus dijaga. Ace kecil tumbuh menjadi dewasa dan menjadi seorang kakak angkat yang baik bagi Luffy dan senantiasa melindungi Luffy. Namun, nasib tragis Ace muncul di Marineford. Luffy yang ceroboh hampir saja terbunuh oleh Akainu. Ace melindungi Luffy dari pukulan magma Akainu demi membiarkan adiknya tetap hidup. Dia mati dengan senyum bahagia setelah melihat Luffy telah menemukan teman-teman yang senantiasa membantunya. Nah, itulah 7 karakter One Piece yang mulia tapi sudah mati. Menurut kalian, yang mana yang paling mulia? Atau kalian ada yang mau nambahin? Silahkan saja coret-coret di kolom komentar. Dan jika video ini merasa bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya seputar One Piece. Sekian dulu pembahasan kali ini. Saya Heriji, pamit undur diri. Salam Sobat Oplopers.